Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di kitab Pengkhotbah pasal 3 disampaikan oleh Pastor Tim. Kita melihat kitab Pengkhotbah dengan membaca kitab Amsal bersamaan. Kita melihat bersama dengan kata tentang hikmat. Di kitab Pengkhotbah Amsal dikatakan bahwa orang yang jahat akan menghadapi kecelakaan, tapi di kitab Pengkhotbah memberikan bukan mengatakan orang yang takut akan Tuhan panjang umur, sedangkan di kitab Amsal mengatakan akan panjang umur. Dia bahkan di kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang adil. Jadi Amsal mengatakan hukum karma. Kamu melakukan ini akan mendapatkan berkat ini. Tetapi kita Pengkhotbah dengan salah satu pandangan kita melihat kehidupan manusia tidak semudah itu. Kita Pengkhotbah mengatakan bahwa kehidupan seseorang seperti main poli Tai Fuyung ya. Kalau kamu menang, kamu akan dapatkan hadiah, atau kamu sangka-langka akan dipenjara. Pengkhotbah mengatakan seiring hidup kita atau tradisi Cina, nasib seseorang, bagaimana kita bisa bersuka cita, bagaimana kita gembira. Kita merasa kitab Pengkhotbah merupakan satu seperti keluhan yang mengatakan kesia-siaan dan kesia-siaan, seperti makna seperti hidup manusia tidak ada gunanya, hanya penampilan saja. Dan kita Pengkhotbah mengajar kita bagaimana kita tahu untuk menanggapi kesulitan. Dalam menghadapi kesusahan, terlebih lagi kita orang yang percaya Tuhan, kita akan merasa mengapa kita orang yang mengasihi Tuhan mempunyai nasib yang demikian. Kita Pengkhotbah selain dari Amsal mengatakan di luar dari kitab Amsal, bagaimana kamu menghadapi kesulitan yang dihadapi seumur hidup. Kamu berusaha, kamu akan sakit. Semua orang berusaha agar dia tidak sakit. Dan bagaimana kita menjelaskannya? Sebelum saya menyampaikan pasal ketiga, aku akan meresponkan kembali atau merenungkan kembali di pasal 1 dan 2. Kita membaca kitab Pengkhotbah, ada 2 poin yang harus kita ketahui. Kunci pertama yaitu kesia-siaan. Kesia-siaan teks aslinya yaitu sia-sia. Seperti pagi hari kamu melihat pasir di gunung, seperti embun, sehabis kamu gosok gigi sudah habis hilang. Kehidupan manusia kosong. Yang kamu rencanakan belum tentu menurut rencanamu terjadi. Pasal pertama ayat ketiga, dia menetapkan apa itu kesia-siaan. Pasal pertama ayat ketiga mengatakan, apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Mengapa hidup manusia itu sia-sia? Sebab di segala pekerjaanmu, jeripayahmu di bawah matahari. Jeripayah di sini bukan hanya menghitung kesibukan kita bekerja, tapi jeripayah ini dihitung juga itu usahamu agar hidup menjadi orang yang berguna. Aku ingin sehat, aku giat berolahraga, ini juga merupakan jeripayah. Aku ingin keuanganku lebih baik, aku berusaha untuk menabung uang, itu juga merupakan jeripayah. Baik kita renungkan Salomo ataupun Hizkia, waktu dia menulis kitab Pengkhotbah,
Dia telah mengalami 4 musim dalam hidupnya. Keputusannya yaitu segala jeripaya manusia itu adalah kesia-siaan belaka. Tapi kita membaca kitab Pengkhotbah jangan hanya berhenti di sini. Kunci kedua yaitu di bawah matahari. Di bawah matahari artinya menghitung hal itu merujuk pada hal-hal material, yaitu perkara di bawah surga. Kitab Pengkhotbah bukan mengatakan yang kekekalan. Tidak seperti kitab Injil atau kitab Wahyu, mahkota kekayaan itu bagaimana. Kitab Pengkhotbah mengajarmu bagaimana melewati hari ini. Jadi yang ia katakan bukan keselamatan. Bukan setelah kamu mati akan ke surga merupakan tanda yang tetapi ini kebalikan dari yang kekal. Kebalikan dari kekal yaitu waktu. Ada waktu, tidak ada yang kekal. Setiap orang 80 umur tahunnya meninggal, itu kebalikan daripada yang kekal. Jadi ciptaan Allah selamanya kebalikan dari yang kekal. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, memberikan waktu. Kita sebagai orang Kristen akan berpikir akan masa depan itu baik. Tetapi kitab Pengkhotbah membicarakan tentang penciptaan. Hidup ada waktunya, lahir ada waktunya, mati ada waktunya. Pengkhotbah mengajar kita bagaimana melewati hari waktu, menghadapi kesulitan dan menghadapi keberhasilan dan kegagalan. Sebab kitab Pengkhotbah seluruhnya menerangkan tentang di bawah matahari. Dan di kitab Pengkhotbah mengajarmu bagaimana menghadapi sekarang, bukan mengajarmu menghadapi yang kekal, tetapi menghadapi yang sekarang hari ini. Tapi dia juga mengatakan ada yang kekal. Sebab dengan segi posisi yang pandangan yang dari Allah melihat yang kekal. Pertama mengatakan bahwa hidup manusia itu sia-sia sebab tidak bisa memuaskanmu. Matahari perumpamaannya seperti matahari terbit, matahari terbenam selamanya tidak pernah kembali. Air sungai mengalir ke laut, mengalir lagi ke sungai. Hati manusia tidak puas. Aku memberikan sesuatu hanya kegirangan sebentar, kemudian ingin beli lagi. Seperti matahari terbenam dan matahari terbit dan terbenam, selama tidak ada kekal. Jadi pasal pertama itu menggunakan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kesia-siaan. Aku berusaha untuk menikmati kekirangan, tapi semua itu sia-sia. Dengan segala manusia mencari hikmat, ya itu juga merupakan kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang tua ini berusaha banyak hal dan mengajarmu hidup manusia tidak pernah puas. Rupanya manusia hidup untuk berusaha mencari kesenangan sendiri juga merupakan sia-sia, dan hidup itu tidak berguna. Generasi lahir, generasi yang dulu berlalu. Dan pasal ketiga memberikan jawaban yang baru. Jadi kitab Pengkhotbah bukan terusan, tetapi mengajar kita untuk menghadapi setiap hari. Dengan tema di pasal ketiga, hidup manusia setiap perkara menjadi indah, walaupun manusia tidak dapat dikendalikan. Hari ini saya mendapatkan uang, belum tentu besok itu milikku. Saya tidak tahu kesehatanku besok apakah tetap sehat. Bagaimana agar hidup kita bisa hidup berguna? Kita harus merangkul bahwa hidup manusia dalam rangkulan tangan Allah. Di ayat pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk
Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya, waktu yang ditetapkan. Upon this, the time. Allah menetapkan pada waktu itu melakukan sesuatu. Dan waktu yang ditetapkan itu ada kehendak Allah dan rencana Allah. Bukan sembarangan seperti melempar dadu. Kitab pengkhotbah teks asli yaitu kitab Ibrani, kemudian orang diterjemah dengan bahasa Yunani oleh orang Yahudi. Jadi ada pada waktunya dengan kairos. Di perjanjian baru, Yesus melakukan pada waktu itu apa yang Yesus katakan. Pada waktu itu Allah mengerjakan sesuatu. Jadi mengatakan empat musim hidup seseorang adalah kehendak Allah. Dia punya waktu yang saling berhadapan. Ayat kedua dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Allah menentukan umur seseorang, kapan lahir, kapan berakhir. Ada tujuan. Kapan orang meninggal, kapan orang lahir itu ada alasannya. Dan ada waktu menanam dan mencabut, yaitu waktu kamu menebarkan benih dan juga menuai. Ini waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 4 dikatakan ada waktu menangis dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Kapan kamu gembira, kapan kamu sedih? Kapan menghadapi bencana besar? Kapan kamu merayakannya dengan pesta? Semua ada di waktu Allah. Ayat ke-7 dikatakan ada waktu merobek, ada waktu menjahit. Kapan seseorang bersahabat, kapan sesuatu orang akan berpisah, kapan orang itu akan pacaran dan kapan akan berpisah, semua itu ada di dalam tangan Tuhan. 14 pasang perumpamaan ini bukan mengatakan satu yang merupakan regular, waktu yang teratur, tapi mengatakan waktu yang tidak bisa ditangkap oleh manusia. Walaupun kamu soal kesehatan, keuangan, hubungan, semuanya adalah momen kairos. Allah menentukan waktu agar waktu itu terjadi. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi di sini menerangkan di dalam Allah segala sesuatu ada waktunya. Di sini kita tahukah kita mengerti akan kehendak Allah, atau seberapa banyak rancangan yang kita buat. Sesungguhnya kedaulatan hidup kita ada di dalam tangan Allah. Hidup manusia, baik kamu suka atau tidak suka, bukan di dalam rencanamu, tapi dalam rancangan Allah. Mungkin akan bentrok terbang orang yang suka merancang, atau adalah orang yang sulit untuk menerima hidup seseorang hidup menuruti seiring waktu, tetapi ingin yang tetap. Tetapi pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada pada waktu Allah. Ini membuat hidup manusia menderita. Jadi ayat ke-9 pengkhotbah berkata demikian. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakan dengan jerih payah?
Dari seumur hidup aku berusaha berjerih payah, tetapi tidak bisa mengendalikan agar aku berhasil. Hidup manusia menyusahkan. Ayat 19 poin pertama dengan tema Allah berkuasa hidup manusia, seumur hidup manusia. Pada saat pengkhotbah berkata, apa untungnya yang jerih payah yang dikerjakan seumur hidup? Ayat 10 sampai 15 bagian kedua. Dia sendiri menjawab dengan 3 tanggapan. Sesungguhnya kita menghadap hidup demikian, apa kegunanya? Ayat 11 mengatakan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini satu ayat yang terkenal. Sesungguhnya Allah setiap waktu terjadi segala sesuatunya menurut waktunya. Segala perkara pada waktunya menjadi indah. Di teks asli menggunakan kata manusia perempuan yang cantik, yaitu waktu terpisah atau robek, hubungan yang terpisah, tidak ada orang yang suka. Yaitu yang robek ingin menjahitnya kembali. Tidak ada orang yang suka membenci, tidak ada orang yang suka untuk berperang, bahkan tidak ada orang ada waktu untuk meninggal. Tetapi Allah memberikan janji bagi kita, segala Allah ciptakan yang dilakukan Allah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah memberikan hubungan menjadi terpecah. Bisakah kamu percaya bahwa pecahan ini yang tidak dirangkul, waktu diam, di bawah kendali Allah menjadi hal yang indah? Mungkin kekayaan seperti melempar dadu habis, ya, orang yang mencabut segala apa yang kamu tanam. Ini Allah mengatakan waktu kamu rugi. Tetapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini merupakan kasih dan percaya yang sangat terdalam terhadap Allah. Manusia tidak dapat mencernakan bagaimana penderitaan terjadi. Saya dapat merasakan hal yang indah. Maka kitab pengkhotbah berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Satu misteri, satu rahasia. Alasannya waktu Allah menciptakan manusia, kita menginginkan jiwa roh kita yang kekal. Tapi jiwa kita hidup yang kekal, tetapi kita hidup dalam penjara. Jadi orang yang rindu hidup yang kekal, selamanya kita sangat punya daya tarik dengan waktu, sebab akan ada akhir. Manusia rindu akan yang kekal. Jadi mengapa menikah harus beli berlian? Sebab berlian dia hal yang kekal, yaitu bahan yang tidak bisa dirusak. Jadi manusia terhadap berlian berharap harga satu yang sangat indah, yang kekal. Jadi hidup manusia merindukan yaitu yang kekal, yang tidak berubah. Tetapi kita kenyataan hidup yang bisa berubah. Jadi pengkhotbah mengajar kita untuk melihat di dalam Allah sesuatunya indah. Jadi Allah berkuasa hidup manusia, kita merangkul
pengenalan ini dengan dalam. Allah mengubah yang tidak baik, yang tidak indah menjadi hal yang indah. Ayat kedua, ayat 12-13, apa gunanya kita berjerih payah? Aku tahu bahwa mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Di dalam yang tidak bisa dihadapi kesusahan di hadap manusia, Allah mengundangmu untuk enjoy today, bersuka-suka hari ini. Jadi 12 dikatakan manusia tidak ada lebih daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan menikmati. Mereka yang mengapa pengkhotbah menyuruh kita untuk menikmati? Allah ingin kita menikmati. Tujuan Allah menciptakan Taman Eden agar Adam dan Hawa menikmati. Jadi Allah menciptakan manusia tujuan untuk menikmati kesenangan dalam hidup. Tapi kebanyakan orang manusia di bumi tidak bisa menikmati berkat yang diberikan Allah untuk menikmati hidupnya. Jadi ini menikmati kesenangan adalah anugerah dari Allah. Tapi ada orang ada seperti pari kering, seru cemberut. Mereka tidak bisa menikmati akan pemberian Allah. Kamu bekerja melayani dengan melelahkan, belajarlah untuk menikmati kesenangan dalam hidup. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah kamu orang yang bisa menikmati kesenangan dalam hidupmu? Tapi yang saya maksud bukan dengan memanjakan diri atau yaitu apa yang kamu kerjakan, yang kamu jangan jerih payahmu, kamu nikmatilah. Seperti kamu bisa menikmati duduk makan dengan nyaman, tapi bukan waktu itu berpikir langkah berikutnya apa aku akan kerjakan apa. Tetapi kalau kamu makan, nikmatilah makananmu. Kalau kamu jalan-jalan, nikmatilah jalan-jalanmu. Jangan sibuk bukan untuk hari esok. Jangan pada saat kamu dengan jerih payahmu kamu menikmati. Ini yang diajarkan oleh kitab Pengkhotbah. Kita menikmati seperti bagaimana Allah menciptakan Taman Eden. Kita menikmati jerih payah kita, tetapi kita jangan diperbudak dengan jerih payah kita. Ini poin yang kedua dalam tanggapan. Yang ketiga, dalam jerih payah apa gunanya? Ayat 14 dikatakan, aku tahu segala yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya, itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah mengerjakan sesuatu untuk yang kekal selamanya. Ini mengajarkan kita untuk taat. Pada saat kita tidak dapat mengendalikan hidup kita, kita belajar untuk takut akan Allah dan taat kepada Allah, menghadapi kematian. Menjadikan Allah mengizinkan akhir dari hidup manusia, menjadikan manusia sakit atau pernikahan pecah, rumah tangga pecah,
Mungkin kita akan bertanya, mengapa aku? Mengapa perkara ini terjadi padaku? Aku orang yang baik, mengapa bencana ini terjadi padaku? Kita pasti banyak akan pertanyaan, tetapi pengkhotbah mengajarkan pada kita pengkhotbah berkata demikian agar kita lebih dalam lagi takut akan Allah. Takut akan Allah bukan di masa kita berhasil atau masa kita sukses, tetapi di hal yang kegagalan kita juga kita harus belajar takut akan Dia. Mungkin satu pertanyaan yang tidak manusia bertanya, kamu menghadapi bencana, menghadapi kematian, kamu mengatakan demikian. Saya ingat Paul waktu dia keguguran, dalam doanya dia pernah berkata, taat kepada Allah, waktu taat pada Allah, waktu taat Allah. Bagi saya taat pada Allah, waktu taat pada Allah sangat jauh. Sekarang saya kehilangan bayi. Saat itu saya ingin menangis. Saya sangat marah. Tapi waktu doa membawa kebenaran dalam hati saya, rupanya Allah ada waktu mengizinkan terjadi. Dia berdoa agar taat pada waktu ini. Tapi saya berkata kepada Tuhan, ini bukan rencana saya, bukan harapan saya. Tidak ada orang berharap agar keguguran. Menunggu begitu lama tapi gugur. Saya kemudian berdoa, kemudian saya mau belajar untuk memahami waktu ini. Sebab Allah menentukan, Allah akan bertanggung jawab atas hidupku. Ya tentu saya tidak punya pilihan lain. Tapi demikian membuat saya lebih mengerti akan waktunya Allah. Dan akhirnya saya waktu punya anak lagi, rupanya Allah memberikan satu serial Hana meminta anak, satu yang sangat mulia. Waktu saya kehilangan, waktu saya mendapatkannya kembali. Kisah ini mungkin kalian dengar, saya tidak banyak menjelaskan. Tapi waktu saya membaca kitab Pengkhotbah, saya menghadapi penderitaan. Saya rasa takut akan Allah, kepada Allah semakin bertambah segala sesuatu. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di sini merupakan satu tanggapan, bukan hukum kehidupan, seperti mengatakan, mengapa kamu berbuat demikian banyak seperti tidak ada gunanya, tetapi Allah membawa kita arah hidup seseorang. Kamu takut akan Allah, Allah akan memberkatimu. Ini adalah cara yang benar. Dalam hukum ini ada di dalam hidup manusia. Jadi kita menghadapi seiring waktu kita menghadapi masa penderitaan, kita belajar untuk lebih dalam lagi takut akan Allah dan belajar untuk lebih taat lagi. Kemudian 16 sampai akhir. Pengkhotbah berkata, baiknya hidup manusia ada di tangan Allah. Kita tidak dapat menyelesaikan ketidakadilan dalam hidup manusia. Di dalam Allah segala sesuatu indah. Jadi di dunia terjadi kejahatan pun ketidakadilan itu sangat terbatas. Ada batasnya.
Salah satu dikatakan di kejahatan di dunia yaitu tidak ada keadilan. 16 dikatakan kau lihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Seberapa baiknya hakim, sebab perkara sangat indah, tapi dia mempunyai juga kejahatan dalam pengadilan, mengambil keputusan. Ini dipengaruhi oleh perkara dan tokoh seseorang. Kemudian tanggapannya, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan pekerjaan ada waktunya. Jadi janganlah kita mengira bahwa yang tidak adil selamanya akan tidak adil. Seperti kejahatan atau ketidakadilan terjadi di dalam waktu Allah, dia akan menghakimi. Di sini dikatakan bahwa Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, atau orang benar atau orang yang jahat. Hanya waktunya saja kapan terjadi. Jadi hal yang tidak adil kita tidak perlu bersusah hati. Pengkhotbah membawa kita kembali kepada Allah. Kamu harus percaya dunia di dalam kendali Allah. Kamu harus percaya Allah berkuasa atas dunia. Walaupun yang tidak adil, perkara yang tidak adil, Allah pasti akan menghakimi. Ayat di pasal ketiga dikatakan kembali mengatakan segala hal dalam pekerjaan ada waktunya. Ini adalah Allah membuat indah pada waktunya. Di 14 perbandingan ini, kamu mengalami peperangan atau berdamai, hubunganmu, kamu di situ merubah atau membangun, atau perekonomianmu, kamu menanam atau mencabut. Pengkhotbah mengajar kita untuk bertanya kepada Allah. Ya Allahku, apakah kehendakmu dalam hidupku sekarang? Yaitu satu chorus moment. Tapi kita kadang bertanya, kita belum tentu mengerti. Tidak dapat diselidiki. Kita tidak dapat menyelaminya. Tetapi Allah mengajar kita, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini yang penderitaan yang kamu hadapi dalam waktunya Allah, dia akan diubah menjadi hal yang indah. Ini yang tidak dapat kamu selami. Oleh karena kamu takut akan Allah, terhadap Allah kamu ada percaya dan kasih, segala hal ini akan menjadi nutrisi bagi hidupmu dan juga memberkati orang di sekitarmu. Ini bukan satu roda perputaran hidup, siklus kehidupan, tetapi Allah seperti di Taman Eden menyertaimu, bahkan mengundangmu untuk melepaskan kekhawatiran, ketakutanmu, agar kamu bersenang-senang untuk menikmati hidupmu yang sekarang. Seperti di Taman Eden kamu menikmati kehidupanmu untuk makan dan minum. Rupanya kita setiap orang bisa seumur hidup menikmati kehidupan setiap hari dengan kesenangan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Hari ini adalah tim doa keliling untuk doa keliling. Mereka mengurapi mereka dan juga memakai perlengkapan senjata ilahi. Dan hari ini yang keluar tim dari Fungsing. Tuhan Yesus, terima kasih saat yang kami memberkati masyarakat di sekitar ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami setiap orang,
saudara-saudari yang keluar dalam doa keliling ini memberi kuasa dan kekuatan, dan Engkau menyertai dalam nama Tuhan Yesus, mempelengkapi dengan perlengkapan senjati ilahi, dengan ketopang keselamatan, berbaju zirah keadilan, berikat pinggang pada kebenaran, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil, tangan berpegang pada perisai, serta tangan berpedangkan pedang roh, dan juga dengan berjubahkan pada kerendahan hati. Setikir Tuhan ada Roh Kudus yang menuntun, membawa setiap langkah, membawakan berkat, memberkati penduduk kami, tetangga kami, di masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sertai kami, Engkau mengutus kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari menyembah agar Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
kami datang di hadapan Engkau, kami perlu akan Engkau. Engkau mengatakan dalam segala sesuatu, segala ada waktunya. Tuhan, sesungguhnya dalam hidup kami ingin punya rencana sendiri. Tapi pada saat rencana kami dengan kehendak-Mu berbeda, kami ingin mengikuti keinginan kami sendiri. Saudara semua, letakkan tanganmu di atas tanganmu. Mohon Tuhan menerangi kita, adakah bagian kita merasa sangat sulit, kita merasa menderita, kita merasa sedih, atau disalap, tertekan. Seperti apa yang kita kerjakan seketika dirubuhkan? Adakah di dalam hati kita ketidakpengertian kita, atau kita tidak bisa percaya kepada Allah? Bahkan kita akan ragu, dan yang berkata, apakah Engkau itu nyata? Tuhan, saat ini Engkau menerangi saudara-saudari kami di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya segala sesuatu ada di dalam waktunya Allah. Kita berdoa, kita mengatakan tengah kesusahan kita, Roh Kudus, kami menyambut Engkau saat ini, Engkau hadir di seluruh fulai ini. Bahkan ada pada saudara yang di online, bahkan di dalam bis, di MTR, yang bersama renungan pagi, bersama ada pada saudara-saudari kami yang ikut renungan pagi. Tuhan, segala sesuatu yang ada waktunya. Bapa, dalam akal kami pun tahu, bahkan ada di tengah kami, dia memberikan kehilangan yang berharga, dia kehilangan yang ia kasihi. Bapak, itu sangat sulit, sangat sulit. Dan juga ada di tengah kami, dari kecil hingga besar selalu ditolak. Ada yang dihina, ada yang ditekan. Bapa, Engkau berkata Engkau adalah Bapa surgawi kami. Kami percaya. Bagaimana aku bisa percaya? Itu yang indah bagiku, yang aku alami. Ditolak, ditinggal, ditelantarkan, dimarahi, dipermalukan. Bapa, Engkau berkata, itu indah bagiku, aku tidak mengerti. Bahkan di tengah kami, dia kehilangan orang yang ia kasihi. Bahkan di tempat kerja, dia dengan serius, tetapi waktu diberhentikan pekerjaan, dia orang yang pertama yang diterminate. Tapi Bapak, Engkau berkata ini indah bagiku. Dan di tengah kami sangat peduli pada kesehatan, tetapi yang ia dapatkan penyakit yang kronis, bahkan dia sakit berat. Bapa, apakah ini indah bagiku? Dan di tengah kami sangat giat bekerja dengan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka, tetapi rumah tangga mereka diambang pepecahan. Bapa, apakah ini Engkau menyatakan kasih-Ku terhadap bagiku? Mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kepada kami setiap orang. Bapa surgawi, kami hidup di bumi, kami belajar, kami ini adalah hidup menurut kedagingan,
Kami tidak tahu akan kehendak-Mu, tidak tahu akan rencana-Mu. Bapa, Engkau berkata Engkau mengasihi aku. Tapi mengapa aku hidup setiap hari mengalami banyak kesusahan, banyak penindasan, penderitaan, dan sangat sulit, banyak yang rembuk hati, bahkan pergumulan, bahkan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Bapa, pada saat kami dalam situasi demikian, kami hanya kami mengaku kami tidak mengerti. Segala yang kami alami, Engkau berkata Engkau menuruti hal-hal ini untuk dijadikan indah. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Kami hanya bisa di pagi hari ini berkata di hadapan Allah Bapa, kami tidak mengerti, kami tidak paham. Dengan akal kami tidak bisa menyuruh kami untuk mengerti, memahami. Yang kami lihat, yang kami rasakan begitu menggentarkan, begitu nyata. Bagaimana kami bisa percaya Engkau mengasihi kami? Bagaimana bisa percaya Engkau memberikan kami itu semuanya indah, Bapa? Kami perlu akan Engkau. Di saat banyak pertanyaan dan hal yang tidak mengerti, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang kamu alami, hal-hal yang sulit, bawa di hadapan Tuhan dan katakan kepada sungguh aku tidak mengerti, aku tidak paham, tidak masuk di akalku. Beritahu Dia keraguanmu, penderitaanmu, pergumulanmu, ketakutanmu, maramu, kesedihanmu diubah menjadi doa, dibawa di hadapan Tuhan. Oh Yesus. Di hadapan Tuhan, kita curhat di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Bisa dikeluarkan, itu merupakan kesembuhan bagimu dan merupakan juga kelepasan bagimu. Bisa diutarakan, ini merupakan penghiburan bagimu dan juga sebagai penyemangat bagimu. Kamu dapat utarakan, kamu mengalami pengharapan, kekuatan dari Allah, kemerdekaan. Kamu dibebaskan dari segala tekanan. Kamu berdoa pada Tuhan, walaupun banyak ketidakmengertian, banyak air mata, banyak keremukan hati, ketakutan, atau menggerutu. Tuhan, aku datang di hadapan Engkau karena Engkau mengasihiku. Aku bersedia beritahu kepada Engkau, sebab aku memilih, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya di bumi ini
Mungkin selamanya aku tidak mendapatkan jawaban, tetapi aku ada yang kekal, yang akan datang di surga. Engkau akan memberi jawaban bagiku. Aku ada kehidupan yang kekal. Banyak hal yang di bumi aku tidak dapat mendapatkan minta maaf dari pihak lain, tapi di masa yang akan datang di surga, Engkau akan memberikan bagiku. Engkau akan membela Engkau membela perkaraku, yang Engkau menyembuhkan aku. Aku tidak lagi menangis, aku tidak lagi ragu, aku tidak lagi dihina. Tuhan, beri pandangan kekal bagiku. Berikan pandangan kekal yang aku hilangkan, yang akan datang. Aku pasti akan bertemu dengan berdoa bagi diri sendiri. Haleluya. Tuhan, jalanmu lebih tinggi dari jalan. Tuhan, terima kasih kepada Engkau. Rencanamu indah bagiku. Berbantuan dalam yang kekal, aku percaya kepadamu. Segala hal yang rancanganmu melebihi daripada Amerika. Yang Engkau pikirkan lebih tinggi dari apa yang kami pikirkan, Tuhan. Bahkan segala hal yang Engkau rencanakan ada manfaatnya bagi kami. Saudari semua di pasal 3 dikatakan kepada memberikan semangat bagi kita untuk menikmati berkat yang diberikan kepada Tuhan. Saya mengundangmu untuk doa-doaan di arena ini, berbagi, dan kamu lebih banyak anugerah berikan Tuhan atau kamu banyak khawatir. Dan juga saling mendoakan, kiranya kalau kamu banyak kekhawatiran, biar Tuhan melepaskan segala kekhawatirannya, dan yang diberkati dan bersyukur Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Dan mungkin kita juga khawatir akan kesehatan kita, pasti kita saling mendoakan dan memberkati sesama. Kita dapat merenungkan, kita berdoa juga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberitahukan kami. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau ingin kami setiap orang dapat menikmati berkat-Mu. Tapi Tuhan, kami juga di sini ada kekhawatiran, baik itu kesehatan, masa depan di hari perang. Kami takut pekerjaan, hubungan, segala sesuatunya kami serahkan di dalam Engkau. Kami percaya Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau berdaulat dalam hidup kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami, agar kami setiap hari menikmati segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua adalah milik Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada yang ikut renungan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati agar kamu menikmati memberikan kehidupanmu di bawah hari yang indah, di bawah matahari. Baik kamu berhasil atau tidak berhasil, biarlah Tuhan yang menopangmu dalam segala jeripayahmu. Kamu enjoy, kamu menikmati, bahkan mempunyai berkat yang indah, dan menghadapi tantangan hidup kamu dapat mengatasi, dan sebab Tuhan menyertaimu dan Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.